Orang-orang yang merasa stand up comedy cerdas, mungkin ya, apa yang dilihat oleh orang-orang tersebut adalah keterbukaan kita terhadap informasi. Kebiasaan kita untuk, oke, ayo, kalau ada argumen yang lebih baik dari gue, ayo, coba lempar. Karena untuk kita bisa tampil, kita menyampaikan sesuatu di hadapan penonton yang banyak, kalau argumen kita kosong, cerek, itu nggak didengerin, mas. Komedi ini, setidaknya buat saya, ini adalah senjatanya orang lemah. Karena kita pancing up kan ke atas orang-orang yang berkuasa. Iya. Kalau saya orang yang berkuasa, saya punya link yang kuat, saya punya sumber daya yang kuat, untuk apa saya mengolah melalui komedi? Untuk apa saya mengolah melalui satir? Saya sampaikan saja langsung. Sementara komedi ini buat saya hadir untuk orang-orang yang memang tidak ada di kondisi itu. Harapannya cuma itu. Harapannya cuma itu. Kenapa Mas Bintang punya insight nggak? Kenapa tuh banyak komedian sekarang yang masuk ke politik atau mengisi ruang-ruang publik yang tadinya bukan hanya untuk orang yang mau ketawa? Rekan-rekan, selamat datang di Chronicles. Kalau Anda berpikir ngapain saya cengar-cengir, karena hari ini saya kedatangan Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra. Selamat datang Mas Bintang Emon. Salam kenal Mas Bagus. Salam kenal. Saya sangat ngefans sama Mas Bintang. Nah tadi di belakang kamera enggak? Iya, sama narasumber yang lain juga gitu. Ini saya mau ngobrol banyak Mas Bintang. Oke. Gini, saya kasih tahu dulu ya. Ini kan Endgame Chronicles itu baru 4 episode, 5 episode. Oke. Spiritnya itu kita mau cari tahu tentang DNA-nya bangsa Indonesia. Oke. Saya ngobrol sama sejarawan, saya ngobrol sama akademik, ngobrol sama ahli ilmu sosial. Tapi baru kali ini saya mau ngomong sama komika. Karena menurut saya yang paling bisa memahami pola pikir masyarakat di berbagai lapis itu komika menurut saya. Tapi sebelum itu saya mau ngobrol tentang masa lalu Mas Bintang dari nama. Oke. Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra. Nama yang sangat megah. Tapi menurut saya yang memberikan nama ke Mas Bintang itu pasti orang yang bisa memakai metafor. Kalau nama saya kan Bagus. Oke. Nggak ada metafornya. Bagus ya artinya bagus. Apa makna dibalik nama Mas Bintang? Sebenarnya kalau dari semua bagian nama ya, Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra, saya tuh paling menyukai 2 terakhir. Jadi Gusti itu sebenarnya nama orang tua saya, singkatan, gabungin. Bisa Muhammad sih. Iya. Apa namanya Gus? Agus dan Nurbayanti. Oh. Bapak saya Irwan sama Tanti. Kalau saya perempuan mestinya Intan. Betul. Iya. Kalau laki-laki Inti bisa nggak sih? Enggak ya? Sorry. Sembarangan. Sebenarnya puisinya Mas B itu bagaikan apa awal gitu loh. Oh, singkatan dalam chatnya. Saya sesimpel itu. Makanya kalau ke Bali kadang-kadang ada beban juga sih. Oh iya benar. Iya, Gusti enggak, bukan Gusti yang seperti di kepala. Nah, Muhammad Abdurrahman ya seperti yang tertulis ya, Muhammad dan Nabi Muhammad Abdurrahman, hamba dari Allah. Bintang Mahaputra ini ternyata saya emang ngambil dari penghargaan sipil Bintang Mahaputra. Oh iya. Iya masih ingat saya. Iya, Bintang Mahaputra. Saya pun baru tahu pas sudah SMA ke atas, karena Mahaputra tuh saya nggak terlalu banyak menemukan. Saya nanya ternyata artinya Bintang Mahaputra. Penghargaan. Apa sih penghargaan buat apa sih itu? Bintang Mahaputra. Penghargaan untuk sipil, soalnya ada kebagi beberapa deh. Bintang Mahaputra apa itu ada 3 tingkatan setahu saya. Cuma itu memang penghargaan tertinggi dari negara buat sipil. Oh, itu berarti aspirasi besar dari orang tua ya. Sekarang jadi komika gimana tercapai? Ekspektasinya kegedean. Mas Bintang lahir di Jakarta, tepatnya bagian barat, Kalideres sana. Kalideres. Dari ayah yang berasal dari Serang dan ibu berasal dari Jakarta Selatan. Cuma kemudian bergeser seperti umumnya masyarakat Betawi kali ya. Iya, di masa pertumbuhan ekonomi
ya makin ke pinggir gitu. Saya akhirnya besar di Kalideres. Dan sebelum kita mulai tadi saya ngobrol kan juga sebenarnya saya agak beban kan main ke sini. Saya udah bilang saya ngerasa kayaknya dibanding narasumber endgame yang lain kayaknya terlalu jauh deh saya. Saya juga deg-degan sebenarnya. Sulit mengimbangi obrolannya. Iya. Karena saya ngerasa saya yang narasumber mungkin ya sejauh ini Chronicle yang paling dekat dengan rata-rata masyarakat Indonesia pada umumnya. Dari kesempatan pendidikan. Benar, abis ini nggak bakal saya undang lagi komika. Udah ya, terakhir saya kapok. Iya, dari kesempatan pendidikan juga. Saya tumbuh di Jakarta agak pinggir yang nggak banyak kesempatan, nggak banyak sekolah yang bagus gitu juga enggak. Bahkan di zaman saya dulu kecil SD saya itu tuh saya satu kelas dengan kawan-kawan ABK berkebutuhan khusus. Tapi bukan sekolah kebutuhan khusus kan? Bukan. Makanya ya pasti lah bukan. Iya itu yang saya katakan sebagai keterbatasan yang ada pada saat itu. Jadi ruang buat teman-teman ABK juga nggak ada. Lalu digabungin ke sekolah umum yang ya akhirnya sama-sama nggak enak jadinya. Kasian ke anak-anak ABK juga kan, karena ya anak-anak kecil yang sense-nya belum matang dan lainnya melihat sesuatu yang berbeda kan umumnya mengambil langkah-langkah yang ya memang tujuan anak di sekolah itu untuk itulah, untuk bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk gitu. Iya, kita juga mesti nungguin dia juga gitu kan. Iya, terus juga iya dari teman-teman muridnya harus menunggu yang ini, ABK juga kayak jadi kasihan jadi yang bergaul lah gitu. Lalu dari kapasitas kelas juga per kelas muridnya waktu itu 50 atau 60 gitu. Jadi ya pasti tingkat penyerapannya, tingkat intim guru ke murid juga beda lah. Jadi gue berjalan sampai SMP, lalu sampai SMA dan terus seperti itu. Makanya saya kalau lihat narasumber terutama di Endgame dan Chronicles ya, wah, privilege mana? 50 gede mas, 50 tuh saya kan ngajar di kelas ada yang paling kecil tuh 70, paling gede 200, nggak bakal bisa memberikan perhatian ke satu orang, namanya juga nggak bakal bisa ingat. Oke. Apalagi itu SD mas, yang dulu ya saya. Jadi lagi butuh-butuhnya perhatian kan. Betul. Saya dulu sekalinya dikasih perhatian disabet. Sama, saya juga masih merasakan. Masih merasakan. Walaupun ternyata pada saat itu juga cukup banyak yang sudah tidak berbudaya seperti itu ya. Saya nikah, istri saya kebetulan kesempatan lingkungan pendidikan beda. Jadi kita kalau ngobrol juga sering gak nyambungnya. Oh. Dia sering merasa masa sih ada yang kayak gitu. Kenapa dia dari sekolah yang swasta gitu? Swasta. Oh. Swasta sampai ke atasnya baik lah. Gitu. Jadi dia mendengar saya dulu berpendidikan masih akrab dengan kemoceng dan lainnya, dia tuh kaget. Emang boleh guru kayak gitu? Iya belum tahu deh. Dulu saya penggaris yang itu tuh yang kayu atau yang besi? Kayu, bambu. Oh, bambu sih nggak nemuin tuh sih, nemuin yang kayu. Masih ingat tuh, nggak boleh sebut nama sih. Oh gitu, terus ke SMA-nya kalau nggak salah, SMA-nya pergi ke Jawa Timur untuk sekolah semi pesantren gitu deh, karena memang keluarga saya cukup dekat, sering beraktivitas yang sekitaran agama, jadi kayak udah deh sekalian pesantren gitu. Itu pembentukan Mas Bintang tuh di situ berarti ya, dari Jakarta dengan latar belakang pendidikan yang nggak privilege gitu lah ya, nggak privilege, terus sedikit banyak udah merantau dari SMA berarti. Iya. Ke Jawa Timur. Biasanya kan dari Jawa Timur atau dari daerah datang ke Jakarta kan. Iya, itu sesuatu yang cukup asing juga di lingkungan saya, bahwa orang Jakarta merantau. Iya. Sendiri bukan atau sama? Ada kakak yang udah lebih dulu di sana. Oh, ada kakak. Iya, jadi ke sana lingkungan juga kenapa harus ngerantau. Mungkin itu juga yang akhirnya mengajarkan saya lebih dulu soal bertanggung jawab ke diri sendiri kali. Nah dari SMA udah keluar, udah berpisah dari orang tua gitu. Nah, saya kalau ngelihat komedinya Mas Bintang ya, itu nomor 1 tadi saya udah ngomong juga. Komedi Mas Bintang tuh unik.
Soalnya saya bisa terjemahin ke orang Inggris. Gitu. Oke. Lucunya universal. Nggak semuanya sih. Tapi lucunya universal gitu loh. Iya. Yang saya curious itu pembentukan komedinya. Itu secara natural lahir dari dalam Mas. Atau berapa besar pengaruh pesantren. Atau Jawa Timur. Atau latar belakang keluarga. Kalau pengaruh komedinya sih ya Mas. Saya merasa cukup banyak terpengaruh oleh ayah kayaknya. Oh. Beliau memang suka bercanda dan suka storytelling, suka bercerita ke saya. Ya di lingkungannya pun ya beliau terkenal sebagai orang yang cukup sering bercanda lah. Mungkin sedikit banyak dari situ, cuma saya mulai merasa kayaknya saya fokus di komedi deh. Itu pas di Jawa Timur. Karena ketika mungkin sudah banyak membentuk pondasi, karena kan udah tanggung jawab di sana diri sendiri. Oke, gue ke depannya mau ngapain nih? Ya dari situ tuh udah nakar-nakar, dan dari sekian banyak hal yang saya ngelis apa aja yang saya bisa, kayaknya salah satu yang memungkinkan untuk diseriusin tuh komedi. Jadi di situ. Oh gitu. Tapi logatnya nggak hilang ya, Jakarta. Logatnya nggak hilang, walaupun secara bahasa juga saya jarang memakai bahasa Betawi ya, kata-kata dalam Betawi itu jarang, cuma memang logatnya kental. Nggak kayak orang Jawa Timur. Berarti dari situ kan masih muda kan, baru lulus SMA udah kepikiran mau masuk ke dunia komedi. Iya, karena sebenarnya ini Mas, balik lagi ke tadi, memang saya berasal dari lingkungan yang banyak keterbatasan. Yang nggak hanya pendidikan ya, macam-macam di situ, kesempatan kerja, kesempatan gizi yang baik juga jadi isu sendiri di sana. Iya. Maka saya harus tahu arah selanjutnya kemana, karena saya juga nggak ada kesempatan kuliah beres sekolah itu. Jadi saya mau kerja kira-kira yang paling memungkinkan, yang paling oke, itu apa nih segi pekerjaannya gitu. Karena saya gambling di komedi karena ngerasa kayaknya saya cukup punya potensi di situ dan saya menyukai dalam menjalaninya. Dan saya rasa kultur di Indonesia tuh sedikit banyak kan soal tentang gimana guyup, gimana nongkrong, gimana ngobrol dan asik-asikan gitu. Saya ngerasa lebih banyak ruangnya untuk tumbuh dengan kesempatan saya yang ada saat itu. Iya. Saya kalau nonton komedi-komedi yang dulu waktu saya masih di Indonesia ya, masih tahun awal-awal 2000-an atau 90-an gitu mungkin. Itu masih kental stereotip, Mas. Iya. Jadi kalau yang Jakarta tuh ada karakter Jakarta. Tadi kita ngomong ada Sidul anak sekolahan, terus kan Betawi banget sampai stereotip Sabeni, si Jaenap gitu, sampai ada Sri Mulat segala macam. Jawa Timur juga kalau nggak salah ada deh perwakilannya gitu, perwakilan arketipalnya. Industri komedi Jawa Timur juga justru kencang sekali di sana. Tapi Mas Bintang itu tampil agak universal kalau menurut saya. Nggak terlalu Betawi, walaupun orang Betawi, tapi juga bisa relevan dengan orang-orang yang lain gitu. Itu belajarnya di Jawa Timur gitu kali ya? Enggak sih, saya kalau belajar justru lebih banyak di Bandung, karena beres dari Jawa Timur saya memilih komunitas di Bandung, karena kalau stand up Indo dia itu ada komunitasnya dari Aceh sampai Papua itu ada komunitasnya. Bener nggak sih pelawak itu paling banyak, kalau saya baca di sumber yang tidak bisa dipercaya mungkin, bahwa pelawak itu paling banyak dari Jawa, Betawi, Sunda secara jumlah. Kalau jumlahnya sih kurang tahu ya, cuma kalau yang populer itu bisa kita cek sama-sama, dan memang cukup banyak dari yang tadi Mas Bagus sebutin asalnya. Cuma apakah secara keseluruhan saya juga nggak berani jawab, karena kayaknya itu ada beberapa literatur yang mengatakan merata di mana-mananya tuh seni komedinya ada, tapi beda-beda bentuknya. Kayak di Jawa Timur ada ketoprak dan lainnya, di Kalimantan ada lagi, saya lupa apa namanya, pokoknya beda-beda, tapi budaya berkumpul dan bercanda itu cukup rata sih. Itu cukup rata. Iya, jadi Mas Bintang terekspos sama komika-komika di Jawa, di Batavia, di Jakarta. Tapi kalau tadi bicara tentang
Mas Bagus menganggap saya relevan ya. Saya dibanding ke kesukuan, saya memang kayaknya lebih merasa hal-hal yang menghubungkan saya dengan banyak orang adalah status sosialnya kayaknya. Iya. Itu Karena- yang payung yang saya pegang tuh menaungi banyak orang tentang yang ya tidak memiliki banyak kesempatan, tentang yang hidupnya kalau nggak kerja keras ya akan sangat-sangat sulit. Iya. Itu kayaknya yang payung yang miripnya itu tuh. Benar-benar. Saya kalau ngeliat Mas Bintang juga relate. Ya, Padahal beda banget. Enggak, bukan hanya itu Mas. Bukan hanya karena, kalau menurut saya bukan hanya karena underprivilege. Pilihan diksi segala macam itu juga sangat-sangat relevan. Sebenarnya susah loh ngomong dengan bahasa yang bisa dipercaya, dimengerti dan dipercaya orang banyak sebagai pesan yang otentik gitu. Iya. Saya mungkin belajarnya tuh dari komunitas stand up itu sendiri. Jadi kalau tadi saya bilang soal ya kelas sosial dan lainnya, itu kan hal-hal yang saya alami. Seperti saya bilang, yang memegang payung itu juga banyak yang merasakan itu. Cuma kenapa mungkin beda? Ya mungkin saya bertemu dengan industrinya, dengan seninya, dengan stand up comedy dan ya saya ternyata cukup suka menguliknya. Dalam stand up comedy itu kan berbagai aspek dibutuhkan untuk menjadi sebuah produk. Dari keresahannya, dari sudut pandang, dari pemilihan diksi, itu juga saya mempelajarinya tentang diksi mana yang akan lebih efektif bila dipakai. Itu tuh saya belajar dari situ, sehingga apa yang saya alami itu mungkin bisa lebih enak nyampainya karena saya belajar tentang cara masaknya gitu. Jadi ada proses ya, nggak kamera roll on langsung ngomong gitu ya. Sangat-sangat tidak, apalagi dengan keadaan digital seperti sekarang ya, informasi tersebar begitu cepat, lalu orang cukup banyak mengambil ke personalnya. Maksudnya apa nih? Iya, maksudnya ruang ketersinggungannya makin besar. Itu nggak bisa sih menurut saya. Iya, sekarang kalau saya lihat komika-komika di Anglo-American world gitu ya, di Inggris, salah ngomong sedikit aja brutal Mas. Iya. Di cancel. Iya. Apalagi saya nggak tahu ya secara budaya di Inggris atau Amerika itu seperti apa. Budaya di sini kan sangat mengedepankan tentang kesopanan, tentang bagaimana tidak melukai perasaan orang lain. Di Inggris Mas. Jadi warna komika dia itu lahir dari budaya dia gitu. Nah, saya justru sekarang ngelihat itu diimpor ke Indonesia, dan saya akan sangat terkesan juga orang Indonesia bisa ngimbangin gitu dengan gaya Inggris ya. Ini kalau orang Inggris nih, saya baru ketemu Mas, itu hampir pertama itu mesti cepet-cepetan ngeledek. Oh, wow. Namanya banter. Oke. Gitu. Saya pertama kali di situ kok kenapa dia diledekin terus gitu kan. Sama ketemu misalnya cari sesuatu yang lucu dari situ. Oh, kenapa nih? Kukunya jorok amat gitu. Oh, dan itu jadi budaya yang semua menjalani gitu. Nah, itu seninya ada di situ. Makanya kan komika atau satire itu sebenarnya genre artistik gitu loh. Seni. Jadi secara budaya orang Inggris tuh seakan-akan dia mau ngecek ini orang narsis atau enggak, ini orang sadar enggak kelas dia di dalam hierarki sosial tuh seperti apa. Kalau gue ledekin ya, bisa nangkisnya enggak tuh? Gitu. Bisa nangkisnya enggak? Apalagi dia bisa ngeledek balik. Nah, itu S-nya langsung itu poin plus ya kalau bisa ngebalikin gitu ya. Iya, poinnya plus nih. Oh, berarti udah asik nih orangnya. Kayak gitu. Jadi terlatih orangnya di situ. Jadi proses pengenalan juga jadi lebih cepat ya. Dibanding ngeraba-raba. Ini seperti apa, langsung aja tabrak. Kalau nggak bisa kan nggak enak kan, diledekin nggak bisa balas gitu. Iya. Apalagi dari budaya-budaya Asia gitu, orang Cina segala macam diledekin itu, gitu kan, nggak asik. Kayak gitu. Terus caranya orang Inggris bercanda sama orang Amerika bercanda itu beda banget. Dark humor gitu ya. Jadi absurd gitu ya. Kalau lihat ini deh, The Office tau nggak? The Office tahu. The Office itu kan ada versi UK, ada versi US. Ya kan, yang pertama versi UK, Ricky Gervais tuh. Iya. Jadi kalau bercanda
itu karakternya selalu digambarkan sebagai orang yang paling menderita, paling bodoh, depresi banget gitu. Beda sama di US. Justru saya mau tanya sama Mas Bintang, di Indonesia itu sebenarnya karakter bercandanya tuh seperti apa sih sebenarnya? Karakter bercanda di Indonesia menurut saya tuh balik ke budaya yang tadi saya sebutin, yang tujuannya untuk guyup dengan asas kesopanan, asas tidak mau menimbulkan konflik. Jadi umumnya bercandanya tuh aman antara membicarakan hal yang tidak ada di sini atau playing dumb. Setidaknya itu yang saya pahami, yang umum ya gitu. Cuma berkembang ke arah industri itu semakin luas lagi, seperti menceritakan kehidupan sosial, lalu naik lagi ke tingkat satir, itu juga sudah bisa ditemukan. Tapi akar tentang barrier kesopanan dengan komedi ini masih belum menemui titik tepatnya deh kalau menurut saya. Kalau mau dibandingin dengan gimana budaya di UK ya, masih belum lah. Jadi mungkin kalau di sana budaya bercandanya banter, tadi itu untuk saling mengenal. Ini untuk, kalau di sini untuk membuat hangat dengan mengakrabkan diri gitu. Jadi bukan untuk saling mengenal, untuk ayo tertawa bareng gitu. Iya, hangat sebenarnya Mas. Itu saling mengenal diri ya. Saya tadi bilang sama Bintang juga, di Sidul anak sekolahan itu pasti ada karakter orang Tionghoa tuh. Betul. Mungkin di Kabayan gitu juga ada, di mana-mana ada. Bener-bener stereotip banget kan? Sangat. Gitu. Jadi Sabeni misalnya di Sidul tuh kegusur dari Senayan, terus kalau kondangan atau hajatan tuh pengen mikirnya duit terus gitu. Sekolah nggak penting. Jadi kan kalau sekarang nggak sopan kan, tapi pada masa itu orang kayaknya ketawain satu sama lain jadi hangat. Menurut saya itu ada pengaruh dari gimana era keterbukaan sekarang ya Mas. Semua orang bisa mengeluarkan opini, semua orang bisa menarik sesuatu ke perasaannya, lalu ini menurut gua, ini perasaan gua, yang kita tuh nggak punya standar yang sama di tiap-tiap perasaan orang, dan semuanya pengen didengar saat ini, sehingga ketersinggungannya kayaknya menurut saya ini terjadi di global ya, di semua negara tuh kayaknya memang ada di titik yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Jadi kalau dulu kayak mungkin tadi ada tokoh Tionghoa di sebuah tayangan, mungkin ada beberapa pihak yang gak setuju, tapi cukup banyak aja yang fine dengan itu. Iya. Makanya komika-komika sekarang kalau video-videonya yang tahun-tahun lalu itu wah itu jadi ya kan, lu pernah ngomong ini segala, wah itu. Iya. Beberapa komedian di luar, Kevin Hart itu tweetnya yang 10 tahun lalu dibahas untuk masa sekarang, yang standar hidupnya sekarang udah beda, levelnya Kevin Hart sebagai komedian dulu dan sekarang juga udah bertumbuh, udah beda, tapi dia dihakimi atas hal yang 10 tahun lalu diucapkan. Mas Bintang ngerasa makin susah nggak dengan sekat-sekat kayak gitu tuh? Tentu. Ngomong ini rambu itu. Ini tuh sangat-sangat sulit karena ruang sakral yang dijaga semakin banyak nih. Sehingga komedi-komedi menurut saya yang akhirnya bisa survive dan diterima semua golongan, umumnya itu tidak terlalu dalam. Itu juga Dave Chappelle pernah beberapa kali mengatakan bahwa ya keadaan seni sekarang juga udah tidak setajam dulu. Karena terlalu banyak yang harus dijaga perasaannya. Bener. Pelawak komika di bahasa Inggris tuh ada budaya namanya jester gitu ya. Kalau buka karya-karyanya William Shakespeare kayak gitu tuh, jester tuh dari zaman dulu gitu. Raja ada court of the king, ada jester pasti. Cuman dia yang bisa ngomong hal yang bijaksana dan benar dan diterima oleh raja. Dan sekasar apapun rajanya nggak boleh bunuh dia. Seperti ini kali ya ceritanya. Jadi misalnya pada waktu Inggris perang sama Prancis tahun 1300-an, itu Prancisnya perahunya tenggelam semua, ditenggelamin sama tentara Inggris. Gak ada yang berani bilang sama rajanya, Philip namanya rajanya. Akhirnya pelawaknya di situ ya, disewa sama rajanya, dia bilang,
tenang aja Tuan, itu orang Inggris nggak ada yang berani terjun ke laut. Kita punya tentara berani semua terjun ke laut. Gitu. Maksudnya kita semua mati gitu. Oke. Gitu. Jadi maksudnya saya mau balik ke itu poinnya Mas Bintang tadi, nggak bisa setajam itu yang sekarang. Padahal memang fungsinya komika itu untuk membuat kritik yang tajam. Wah, dibanding komika saya lebih setuju spektrum komedinya ya. Karena pelaku komedi itu nggak hanya komika, banyak lah. Seperti kita katakan Warkop DKI, saya yakin core-nya itu bukan komika, bukan stand up komedian. Banyak lah jenis-jenis pelawak banyak, tapi si spektrum komedi ini ada untuk menyampaikan realita ke atas, itu saya sangat-sangat setuju. Karena saya justru mengatakan komedi ini, setidaknya buat saya ini adalah senjatanya orang lemah. Iya. Karena kita pancing up kan ke atas orang-orang yang berkuasa. Iya. Kalau saya orang yang berkuasa, saya punya link yang kuat, saya punya sumber daya yang kuat, untuk apa saya mengolah melalui komedi? Untuk apa saya mengolah melalui satir? Saya sampaikan saja langsung. Penyelesaian juga akan beda. Sementara komedi ini buat saya hadir untuk orang-orang yang memang tidak ada di kondisi itu. Memang harapannya cuma itu ya? Harapannya cuma itu. Kita merasa ada kekurangan di pelayanan publik yang ini dan ini. Outputnya kan ya kita bisa demo, kita minta ini. Tapi ada lagi outputnya adalah mengolah itu sebagai komedi, seni, lebih tersampaikan. Dan buat orang yang di atas ya, secara sejarah memang ya tadi Mas Bagus sebutkan, memang lebih enak atau lebih menerima kalau caranya lewat komedi. Jadi dibanding saya protes ini dan itu, secara sejarah membuktikan lebih didengar kalau ada pos itu, ada tugas itu. Iya, ada komedian yang menyampaikan kritik itu ada. Makanya saya respect sama komedian ya, komedian in general tadi, bukan hanya komika. Karena mereka selalu berdansa di antara kebenaran sama mara bahaya di situ. Kalau nggak lucu, mati dia. Iya. Coba aja di samping raja gitu misalnya gitu. Meledek tuh rajanya nggak ketawa gitu. Gitu. Langsung hilang kepalanya kan. Mati, iya sih banyak. Jadi dia setiap hari dia berdansa di situ, kritik sosialnya harus lucu. Makanya sampai ada yang bilang tuh kalau Anda lucu, Anda bisa mengatakan kebenaran. Itu nggak semua orang bisa loh. Dan kelihatannya tuh rejim yang makin opresif itu makin tercermin dalam represinya terhadap aksi-aksi komedian, censorship segala macam. Di Inggris, di Eropa nih, ini makin banyak komedian-komedian yang masuk ke politik, Mas. Oke. Jadi kayak di Italia itu ada Beppe Grillo, ketua partai Five Star Movement. Yang paling tenar yang di Ukraine. Iya. Zelensky itu komedian. Dan banyak juga, dan saya juga mungkin bisa argue gitu ya. Donald Trump itu sebenarnya komedian juga. Atau seenggaknya ada bintang komedinya di dalam, walaupun profesinya bukan stand up komedian gitu. Iya. Kenapa Mas Bintang punya insight nggak? Kenapa tuh banyak komedian sekarang yang masuk ke politik atau mengisi ruang-ruang publik yang tadinya bukan hanya untuk orang yang mau ketawa gitu? Iya. Kalau menurut saya salah satunya mungkin kan kalau tadi yang Mas Bagus sebutin kayaknya semuanya basisnya demokrasi ya. Ya kan? Negara di mana mereka yang tadi Mas Bagus sebutin pelawak menjadi politisi kan umumnya demokrasi, artinya siapa yang dipilih oleh rakyat yang jadi kan. Komedian ini profesi yang lekat dengan dicintai masyarakat pada umumnya. Karena satu, umumnya relatable, berasal dari golongan situ juga. 2, tahu bagaimana mewakilkan. Itu juga yang bikin relatable. Iya nih, ini yang gue rasain. Sering disebutnya funny truth. Ketika komedian ngomong kayak, kok tahu sih? Sebenarnya memang berasal dari situ juga, cuma ya belajar lebih dalam, lebih aware lagi, lebih sadar. Lalu yang terakhir ya, dari beberapa komedian yang saya tahu, setidaknya punya apa yang mau dibawa. Jadi kan dia tahu tentang bagaimana cara masaknya, cara bagaimana didengar orang, cara mendapat simpati orang,
cara menyampaikan pesan yang mungkin berat tapi dengan ringan lalu diterima orang banyak, dia tahu tuh caranya. Iya. Ada yang hanya memiliki kemampuan itu, ada yang di dalam dirinya tuh memang memiliki keresahan tentang keadaan negara. Mungkin politikus yang tadi masuk yang dari komedian, salah satu keresahan dalam hidupnya itu tuh tentang bagaimana apa yang harus dikoreksi dari negara. Jadi itu jadi ruang sendiri untuk mereka maju gitu. Karena komedian kan berasal dari keresahan. Keresahan itu sesuatu yang gak enak. Bisa dari kehidupannya sendiri. Itu banyak juga yang menceritakan istrinya, menceritakan penyakitnya, itu banyak. Tapi buat banyak orang, bukan komika doang gitu, buat banyak orang ya beberapa keadaan negara tuh memang menimbulkan keresahan sendiri yang kuat bahkan. Iya. Wow. Ya, seperti saya lahir dan cukup lama dari lingkungan yang kemudian ketika saya tumbuh, saya lihat, wah ini kayaknya harus banyak yang diimprove nih. Dan saya yakin yang merasa seperti itu ya bukan hanya saya, banyak lah. Iya. Profesinya banyak yang seperti itu. Yang di komediannya sendiri pun, yang punya rasa yang sama saya seperti saya, itu juga nggak sedikit. Iya. Yang Mas Bintang ngomong tuh benar loh. Itu sebenarnya bahkan bukan, kalau menurut saya, bukan kebenaran yang mesti di decode yang susah gitu. Kan Mas Bintang bilang kakak ngomong itu kontennya tentang novel Baswedan. Sampai saya terjemahin ke istri saya juga dia bisa ngerti gitu, padahal bukan orang Indonesia. Itu sebenarnya bukannya orang detektif yang bisa ngomong kebenaran itu, ya kan? Kecuali dia jalannya handstand kayak gitu. Itu kan masyarakat awam juga udah tahu gitu. Iya. Tapi ternyata kok bisa viral? Berarti nggak ada yang berani ngomong atau gimana? Iya, menurut saya sih nggak ada yang berani ngomong karena secara alam bawah sadarnya pun budaya berbicara, budaya mengemukakan pendapat kan itu juga tidak populer lah di sini dibanding beberapa negara lain. Apalagi kalau kita bandingin ke Europe dan ke atasnya sana, itu beda banget. Di sini kan bahkan sampai ada pepatah yang diam itu emas. Iya. Ya itu udah mendarah daging untuk kita, untuk ya udahlah nggak usah berbicara, nggak usah mengemukakan pendapat daripada repotin. Dan itu saya melihat sendiri dan saya juga mengalami, sangat-sangat membayangi, jadi bayang-bayang seperti itu. Benar komika tuh kayak seperti itu tuh. Jadi ada itu kan cerita tentang cuman seorang jester yang berani bilang rajanya telanjang gitu. Padahal semua orang juga udah tahu dia telanjang. Iya. Cuman dia yang berani bilang dia telanjang. Nah, sekarang dengan budaya censorship, kalau memang itu udah diakui sebagai budaya censorship gitu ya. Apa harapan Mas Bintang tentang lanskap komedi Indonesia tuh? Supaya ke depan apakah makin banyak peraturan yang memagari aksi-aksi komedi? Apakah ada undang-undang yang menurut Mas Bintang kurang kondusif buat orang-orang seperti Mas Bintang hadir? Ya secara peraturan ada ya, di UU ITE jelas itu kan ada beberapa pasal yang batas ditariknya kita nggak tahu itu sampai mana. Soal ketersinggungan orang akan komedi itu banyak yang memakai pasal itu untuk diurus lah. Cuma kalau harapan saya sebenarnya gini, tadi kita juga udah ngomong di belakang tentang bagaimana di beberapa tayangan komedi di Indonesia ada stereotip tentang orang Cina kayak gini. Kita kan tadi juga sepakat bahwa kayaknya kita nggak bisa menghadirkan satu orang nih untuk mewakili Indonesia. Indonesia ini apa? Satu orang tuh susah, sulit kan? Dari rasa beda, dari budaya yang beda, makanannya itu benar-benar beda. Jadi Indonesia kan kaya banget soal perbedaannya. Harapan saya justru dibanding berusaha mengerti di awal, menurut saya tuh lebih cocok untuk terbuka di awal. Kita memang beda, terbuka dan akui itu, tapi kita tetap satu saudara. Dibanding budaya-budaya censorship yang jangan ini, nanti ini tersinggung. Kalau itu terus yang diturutin, kapan kita terlatih untuk bisa melihat itu sebagai sebuah perbedaan? Iya, padahal tuh hangat loh Mas. Indonesia tuh saya pernah bilang di mana ya, sebenarnya
dengan budaya yang sebegitu beragamnya, agak sebuah keanehan, agak paradoks. Kenapa payung politik kita relatif stabil, Barat Timur Timur, tapi sebagai negara relatif stabil. Kalau menurut saya sih ini hipotesis ya, belum terbukti. Perekatnya itu humor. Oke. Dulu orang tuh bisa ngatain orang Sunda. Wah, saya waktu kuliah di ITB ya. Itu kali pertama tuh saya keluar dari Jakarta. Jadi baru bergaul sama orang dari pulau lain, itu di situ tuh. Lulus ITB orang Sunda bisa ngomong bahasa Jawa, orang Jawa bisa ngomong bahasa Batak. Kayak gitu. Iya, itu kan hal-hal yang kita temui di lingkar kita yang kecil kan. Lingkar kita yang kecil tuh kita, ya bercanda antar suku tuh hal yang biasa banget. Iya. Padang nih, ini nih. Cuma ketika ditarik lebih luas seperti ya adanya digitalisasi kayak gini, akan banyak yang trigger tentang ketersinggungan. Padahal saya mengalami, Mas Bagus juga mengalami, di lingkar bawah tuh itu justru hal yang merekatkan pada akhirnya. Sama-sama saling terbuka, saling mengenalkan budaya satu sama lain gitu. Jadinya kalau ada budaya censorship, apalagi yang ya oleh beberapa pihak dijadikan senjata sebenarnya, saya sih ngerasanya itu kayak yang nggak mendorong kemajuan sama sekali, stuck aja di situ gitu loh. Mas Bintang, saya mau ngomongin tentang anak muda nih. Kan Mas Bintang rada jauh umurnya sama saya. Kalau saya ngelihat ya anak-anak muda sekarang tuh, saya pernah bilang, saya nggak tahu nih Mas Bintang setuju apa enggak. Konten-kontennya itu membuat kita jadi makin seperti anak kecil. Gak banyak komedi-komedi itu yang membuat, maksudnya saya anak kecil tuh begini loh. Anak kecil itu nggak mampu membedakan ekstrim. Kalau nggak putih hitam, kalau nggak setan malaikat. Nah itu anak kecil tuh. Anak kecil itu kalau berantem sama kakaknya atau sama adiknya gitu ya, mesti diarbitrase sama orang tua, nggak bisa nyelesain masalah sendiri. Gitu. Anak kecil itu nggak bisa mengungkapkan emosi dia secara sistematis. Jelas, harus dibantu. Iya, akhirnya kalau nge-text itu ya, WhatsApp gitu sekarang. Dulu zaman saya jarang pakai emoji. Ya, paling titik 2 ada tutup kurung, paling gitu doang kan, smiley gitu. Sekarang bisa semuanya emoji gitu kan. Betul. Nah kayak gitu tuh. Mas Bintang ngerasa nggak sih, setuju nggak sih dengan tesis itu gitu, bahwa sekarang tuh nggak banyak komiks atau komedian kayak Mas Bintang yang sebenarnya bisa bikin orang berpikir. Yang banyak itu justru sebenarnya tuh slapstick komedi yang terlupakan, tidak ada pesan, terutama poinnya nggak ada pesan. Tanpa menyinggung kolega-kolega Mas Bintang yang lain. Iya. Ada beberapa faktor sih menurut saya. Salah satunya tadi yang kita udah bahas, bahwa akhirnya kita kayak melihara bara dalam sekam ya, kayak ya deh nih berusaha untuk tidak saling menyinggung satu sama lain, sehingga seperti tadi udah di-mention di awal, nggak dalam penggalian komedinya. Udah yang di permukaan, kepleset kulit pisang lucu, joget-joget ini lucu. Ya, yang di permukaan. Untuk gali ke dalamnya, seperti tadi Mas Bagus mencontohkan, mengibaratkan konten kita banyaknya seperti anak-anak, ya pada akhirnya akan jadi seperti itu kitanya, karena nggak dilatih untuk menerima sesuatu yang beda akhirnya ya, sehingga saya nggak tahu akan ujungnya akan sampai mana kalau nggak segera mengakui atau segera berlatih untuk menerima perbedaan secara dewasa gitu. Sekarang kan yang dilakukan, jangan di ini nanti ini tersinggung, jangan melakukan ini nanti ini tersinggung. Ya kayak tadi saya bilang, itu nggak akan mendorong kemajuan lah, akan stuck di situ. Lalu yang kedua, kayaknya memang secara konsumsi sekarang jauh lebih banyak ya, konsumsi apapun. Kalau di sini konteksnya konsumsi entertain atau secara jumlah konten apapun lebih banyak sekarang. Sangat-sangat banyak sekali. Kita kalau lihat rata-rata penggunaan handphone di Indonesia itu kan 6-7 jam. Yang didominasi umumnya antara Instagram atau TikTok, yang dua-duanya platform tentang video umumnya 1 menit. Yang biasanya juga
nggak selalu kita tonton 1 menit, scroll. Kalau kita menghabiskan 2 jam di situ aja, itu kita udah melihat 300 tayangan, 400 tayangan yang berbeda. Iya bener loh. Saya 5 jam 11 menit rata-rata sehari Iya kan? handphone. Jadi ini tuh gak sih, jadi anxious gitu. Iya, Saya ngerasa loh. sangat Kebanyakan tayangan tuh saya agak ini, kalau keseringan lihat gitu ya. Anxious apa sih bahasa Indonesia? Deg-degan gitu ya. Iya. Deg-degannya dari segi yang seperti apa? Mas Bagus, apakah melihat berita jelek atau komparasi dengan yang lain? Kayak ini, kayak ketinggalan terus gitu. Oh iya. Kayak takut ketinggalan gitu. Iya. Saya ngerasa udah terlalu banyak, makanya saya juga waktu itu pernah mengkampanyekan ke teman-teman di sosial media untuk kayaknya harus dikurang-kurangin deh sosial media. Jangan lihat konten saya gitu. Iya. Bener deh. Kalau lihat yang ini langsung tutup. Handphone lu udah get live, ngobrol kayak apa kayak, karena ya di beberapa penelitian katanya juga kan memperpendek attention span kan, tentang gimana ngeliat video banyak tuh makin sulit fokus. Terus juga saya pun berapa kali nanya ke kawan-kawan ya yang memang scrolling handphone set di sebelum tidurnya tuh, apa yang lu inget dari semuanya? Nggak ada. Iya benar. Nggak ada. Padahal udah ngabisin sangat banyak. Jam. Jadi kalau saya ngelihatnya, jangan-jangan sekarang tuh kita kayak obesitas informasi, Mas. Kayak di makanan kan ada junk food gitu, mungkin junk information masuk terus, tapi ya udah nggak ada yang membekas, nggak melatih otak juga akan kayak gimana. Karena kan mungkin kalau di sejarah manusia kayaknya kita ini menerima informasi jauh lebih banyak ya dari peradaban manusia sampai sekarang. Titiknya gitu. Bener, itu impactnya terasa secara fisiologis, Mas. Anak-anak nggak bisa duduk. Anak saya nggak saya kasih lihat ya, itu, handphone segala macam. Saya mau ngomong tentang negara, Mas Bintang. Karena rada-rada sensitif dan banyak turmoil. Karena konten Mas Bintang saya pernah lihat satu tentang guru besar. Agak lucu tuh. Orang kalau mengkritik selalu ditanya sudah melakukan apa untuk negara. Pasti begitu tuh. Kayaknya pinter banget gitu loh. Sudah melakukan apa untuk negara. Bener juga. Terus Mas Bintang bilang tentang guru besar kayak gitu. Itu mulanya dari keresahan kan? Dari keresahan. Gitu. Yang saya tertarik itu dari kritik sosial sampai tercetus ide untuk bikin konten itu tuh gimana caranya, Mas? Yang Mas Bintang lihat? Oke, kita contohin dari case itu ya. Saya kan melihat tentang bagaimana waktu itu ya, saya sebel ya tentang bagaimana guru-guru besar ini itu oleh beberapa warganet yang kita nggak tahu juntrungannya, yang kalau kita ngecek profile juga biasanya di private, mereka rame-rame apa yang udah kalian lakukan, apa yang udah ini. Saya sebagai orang yang ya setidaknya untuk diri saya sendiri menganggap ilmu tuh benar-benar ya pondasinya manusia. Melihat orang dengan banyak ilmu digituin, saya tuh ngerasa kayak tapi yang menarik karena Mas Bintang bukan produk ini ya S2, S3 gitu, tapi punya respect akan itu. Iya, mungkin kalau ke situ ya, saya lahirnya dari penulisan materi stand up. Jadi mungkin knowledge saya di kepala ya nggak sebanyak produk-produk pendidikan yang oke, tapi kesadaran tentang nggak formal lah, oke mungkin gitu, cuma nggak formal aja. Iya nggak tahu lah, pokoknya. Tapi kesadaran tentang informasi itu penting, pendidikan itu penting, tentang bagaimana kayaknya sudut pandang akan membantu lu pengambilan keputusan, tentang menyimpan ruang ketidaktahuan, itu saya dapetin dari stand up gitu. Jadi saya punya pandangan yang cukup berbeda dengan saya di masa lalu tentang bagaimana keilmuan ini. Iya. Gitu. Oh, jadi keilmuan tentang stand up itu sendiri. Jadi ngelihat teori tentang stand up. Sangat kayak misalnya kita membahas tentang gelas. Kalau kita punya sudut pandang yang sama dengan semua pendengar, eksekusinya sama, ya ini nggak bikin spesial. Iya. Caranya kan tentang kita punya berapa kacamata nih tentang gelas. Iya. Itu bakat loh Mas sebenarnya sih. Kalau menurut saya teori bisa diajarin gitu ya. Tapi kalau nggak bakat bisa melihat dari segala. Ya atau bisa dilatih. Menurut saya bisa dilatih kok Mas. Karena saya menemui beberapa kawan yang saya menemui cukup banyak orang yang tidak menyimpan ruang ketidaktahuan di kepala. Jadi ketika udah memegang suatu ilmu,
lalu ada pendapat lain untuk menggantikan ini, dia nggak mau. Nggak kayak gitu. Ya, kalau mungkin di bahasa kita kayak batu lah orangnya. Menolak terhadap informasi baru gitu. Saya menemukan banyak dan di komunitas stand up yang saya ikuti itu cukup banyak yang pada akhirnya bergeser. Karena kalau habit si kepala batu ini tetap dipegang, dia nggak bakal bisa survive di stand up. Mungkin beberapa orang yang mengatakan stand up adalah komedi cerdas. Saya juga tidak 100% sepakat dengan itu loh. Komedi semuanya cerdas menurut saya. Cuma orang-orang yang merasa stand up komedi cerdas, mungkin ya apa yang dilihat oleh orang-orang tersebut adalah keterbukaan kita terhadap informasi. Kebiasaan kita untuk ayo kalau ada argumen yang lebih baik dari gue, ayo coba lempar. Karena untuk kita bisa tampil, kita menyampaikan sesuatu di hadapan penonton yang banyak, kalau argumen kita kosong, cerek, itu nggak didengerin, Mas. Iya, kalau menurut saya itu sebenarnya dua arah. Kelihatannya satu arah gitu ya, yang satunya lagi ketawa doang gitu. Tapi sebenarnya saya sih nggak pernah khusus di depan kelas ngelawak gitu ya. Sekali yang lawak juga nggak lucu gitu. Gak ada yang ketawa. Tapi menurut saya tuh itu sangat mengagumkan karena ada real time interaction tuh, Mas. Pasti Mas Bintang kalau di panggung kan pasti ngelihat nih, gua tes kayak segini nyambung atau enggak nih, ketawa enggak, jangan nih joke yang inilah. Iya, sangat-sangat bisa kebaca. Itu maksud saya dari pintarnya tuh di situ tuh. Iya mungkin. Itu. Ada jurnal Evolutionary Psychology, bukan bidang saya sih, Evolutionary Psychology. Ada yang bilang bahwa evolusi manusia itu kan sangat ditentukan oleh seleksi dari kaum wanita karena dia yang mengandung. Ya kan, kalau dia sembarangan aja nggak seleksi kan. Berhenti kan, kita kan bukan simpanse gitu kan. Sangat-sangat selektif gitu. Nah, salah satu marker buat wanita untuk memilih laki-laki itu di jurnal yang saya baca, itu salah satunya adalah lucu. Kalau Mas Bintang memilih istri gitu, lucu masuk kategori 1, 2, 3 peringkat. Kayaknya di luar 3 deh. Nggak peduli kan gitu kan. Tapi kelihatannya di jurnal itu salah satunya itu. Nah, terus hipotesanya adalah mungkin karena lucu itu marker kesehatan jasmani. Dalam hal ini kemampuannya untuk mencerna simbol-simbol nonverbal, kecepatan, kepekaan segala macam kayak gitu. Iya. Maksud saya gini loh tesisnya nih. Kalau ngambil sudut pandang evolusi itu kan selalu mengarah ke sesuatu yang lebih sempurna. Itu premis 1. Evolusi sangat ditentukan oleh seleksi oleh reproduksi oleh wanita, gitu kan. Wanita premis 3-nya itu salah satu faktor memilih pasangannya adalah lucu. Berarti kesimpulannya lucu itu ada kaitannya dengan membuat spesies lebih baik. Gitu kan. Premisnya bisa dibantah. Tapi misterius gitu loh. Misterius bagi saya tuh kenapa manusia itu mungkin tadi Mas Bintang bilang bisa diajarin gitu. Tapi ada orang yang lahir dia secara natural dia bisa dapat gitu. Ini lucu gitu loh. Iya. Saya percaya ada kawan-kawan yang dilahirkan tuh emang sangat lucu. Nggak ngomong juga ada yang lucu, ngeliat lu juga ketawa. Bener. Gitu. Datang ke perkumpulan manapun, bahkan yang baru untuk dia, penerimaannya kan sangat mudah dibanding orang-orang pada umumnya. Ada yang seperti itu tuh ada. Saya temui juga banyak. Cuma kalau tadi argumen saya bisa diajarkan karena ya sekali lagi saya bergerak di komunitas, bertemu contoh yang lebih banyak, masuk lalu sekian tahun, ya akhirnya dia bisa melakukan. Jadi secara stand up-nya teorinya memang bisa dipelajari, tapi soal insting menemukan itu gift juga. Sampai dapat bentukan itu kriteria Mas Bintang. Saya kalau ngelihat komika yang lain, komika stand up gitu ya, Kiki gitu ya, atau Frimawan namanya Frimawan bener ya. Dia jenis bercandanya tuh sama Mas Bintang beda banget gitu. Sangat beda. Bercandanya dia saya nggak bisa terjemahin ke mahasiswa saya gitu. Iya. Gitu loh. Karena kan absurd dan banyak permainan kata. Kalau Frimawan. Ya kalau diterjemahkan berarti katanya juga beda lagi jadinya. Gitu.
macam-macam project pop gayanya beda gitu dengan musikalisasi. Sampai ketemu Mas Bintang identitasnya itu berapa banyak tuh dari teori sampai terbentuk. Oh ini gue gayanya mainnya di sini. Banyaknya mungkin saya ukurnya pakai tahun kali ya. Itu proses pencarian persona di stand up, namanya persona. Persona itu ya bagaimana lu di panggung bawainnya itu seperti apa. Persona yang bisa dipakai sih mungkin 2 tahun. Untuk mencarinya. Tapi persona yang akhirnya saya nyaman itu dari 2 tahun itu mungkin 5 tahun. Jadi secara total 7 tahun kali. Persona kan kaitannya dengan core komedi lu apa nih? Mungkin Mas Bagus juga bisa melihat komedian-komedian luar kayak sangat bisa menyimpulkan kayak Dave Chappelle suka bahasa ini suka bahasa ini. Nah itu yang saya maksud dengan 7 tahun itu. Sehingga ketemu bahwa gue emang sukanya yang ini nih. Ya mungkin Dave Chappelle cukup banyak soal kulit hitam, politik dan lainnya. Pembahasannya LGBT dominan di situ. Itu yang dinamakan persona gitu. Kalau pemerintahan sekarang, kepemerintahan bukannya pemerintah, kepemerintahan, politik, socio-economic situation di Indonesia. Menurut Mas Bintang sekarang cukup atau enggak komika-komika yang mengisi ruang itu untuk menjaga kewarasan orang Indonesia? Saya rasa jumlahnya sih ada. Jumlahnya tuh ada. Cuma masing-masing yang fokus untuk menjaga si Indonesia ini menurut saya lebih baik ditingkatkan lagi. Kalau ini Mas, kalau tanpa menyinggung kolega-koleganya Mas Bintang mungkin, saya kan nggak tahu hubungan Mas Bintang dengan komika yang lain. Kalau Komeng atau Marcel mulai masuk ke politik gitu, tanpa langsung menyebut mereka gitu, itu fenomena seperti itu menurut Mas Bintang seperti apa? Mungkin mirip dengan yang tadi kita obrolin tentang politikus di luar yang akhirnya masuk ke dunia politik. Cuma yang membedakan adalah kan keadaan demokrasi kita belum sedewasa beberapa negara yang tadi disebutkan ya, negara Eropa dan US atau UK yang memang sudah lama mempelajari demokrasi. Kita kan mungkin demokrasi yang benar-benar langsung tuh mungkin baru 20 tahun lalu mungkin. Sisanya kan ya masih melalui legislatif, lalu yang sebelumnya lagi banyak pihak yang mengatakan latihan pemilu sebelum 98. Jadi masih baru banget. Hal itu juga yang menurut saya, yang kan beda nih. Bang Komeng kan maju individu kan, DPD kan. Sedangkan Marcel kan partai. Ada perbedaan jelas di situ. Marcel tuh harusnya ada posisi partai sebagai filternya. Untuk siapa nih putra-putri yang dinilai cakep, dinilai sudah cukup untuk maju dan mewakili aspirasi masyarakat. Cuma dalam keadaannya mungkin beberapa orang di Indonesia masih belum sematang itu untuk memilih, sehingga nama-nama besar ini di luar Komeng dan Marcel lah, kan public figure banyak yang akhirnya masuk. Itu mereka udah memiliki keuntungan tersendiri. Sehingga menurut saya memang butuh proses pendewasaan demokrasi. Mereka tuh memilihnya karena hanya populer. Gitu ya. Hanya hal-hal yang sifatnya nggak ada hubungannya dengan yang seharusnya dalam memilih pemimpin. Iya. Itu menurut saya lumayan paradoks ya di kita ya, karena kekuasaan tertinggi katanya ada di rakyat, tapi rakyat sebagai juri itu. Cuma jurinya sendiri secara keseluruhan masih bingung alat ukur untuk menilainya tuh seperti apa gitu. Jadi celah ini yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang memang memiliki niat buruk lah untuk mengambil kesempatan seperti ini gitu. Mestinya sih memang banyak public figure, apalagi stand up comedian atau komedian in general, yang memang karyanya itu kalau menurut saya lahir dari keresahan. Saya pernah lihat itu podcastnya Total Politik sama Mas Panji. Iya. Jadi tanya, kalau nggak salah pertanyaannya bukan keresahan sih, katanya, lu kenapa sih marah? Lu kenapa sih marah? Dia bilang, emangnya lu nggak marah?
Gimana nggak marah? Gitu tuh. Itu maksudnya tuh dia bisa ngelihat ada sesuatu yang pantas untuk dia marah. Yang mungkin masyarakat itu nggak bisa lihat gitu. Kenapa lu mesti marah? Ada keresahan seperti apa gitu. Cuman kalau yang ngomong akademik, guru besar yang juga nggak punya insentif untuk ngomong itu karena nggak ada hubungannya dengan kenaikan pangkat gitu kan, agak susah dicerna sama masyarakat. Iya, ya karena fungsi kemasyarakatan juga beda dong Mas. Mas bagus nih, dan mungkin teman-teman yang bergerak di keilmuan lah, tujuannya kan untuk memecahkan masalah, mencari inovasi dan lain. Kalau di bagian tubuh mungkin bagian otak yang terus menerobos inovasi lah. Cuma kan ada bagian-bagian dalam masyarakat yang tugasnya memang dekat dengan rakyat, membuat masyarakat merasa aman. Gua kalau sama dia oke nih, gua kalau sama dia seneng nih. Nah, fungsi-fungsi itu cukup banyak ada di komedian. Bagaimana masyarakat lebih mudah menerima, bagaimana masyarakat tidak dibebani dengan beban topik yang berat. Mungkin kalau Mas Bagus yang sampaikan, ini harusnya kayak gini, sampainya kan, aduh, berat banget, pusing, apa nih? Ngomongnya nggak ngerti. Itu. Cuma komedian kan itu ada alat masaknya, tahu, oh seberapa porsinya nih yang disampaikan agar tetap efektif nyampe ke sana. Tuh. Suka nggak dibilang Mas Bintang kenapa sih ngomonginnya politik melulu gitu? Sering banget, sering banyak yang bahas kayak gitu, apalagi kalau memang yang dibicarakan ternyata sedikit menyinggung apa yang diyakini ya. Iya. Itu cukup banyak kayak udah komedian tuh bercanda aja. Nggak usah ngurusin politik. Nggak usah bahas politik lah. Ini tuh ranah yang lu nggak ngerti. Saya sih melihatnya kayak oh yaudah, saya mempercayai sejarah yang saya lihat selama ini seperti yang tadi kita udah bahas bahwa posisi komedian ada di beberapa sebagai penyalur aspirasi masyarakat, bisa melihat secara lebih luas. Nah, saya tetap menjalani itu. Gitu. Kalau menurut saya ya, nggak peduli sama politik itu posisi yang sangat privilege loh. Oke. Sangat-sangat privilege. Saya nggak peduli sama politik. Nah, lu pedulinya apa? Pisang goreng. Gitu. Kalau nggak peduli politik, Anda sebegitu hebatnya nggak peduli akan siapa yang akan memerintah Anda gitu. Kok bisa seprivilege itu nggak peduli dengan politik gitu? Kalau menurut saya itu sedikit menyinggung. Pemilihan katanya bagus banget, Mas Bagus. Gimana? Privilege. Sebenarnya kan itu kan banyak yang belum disadarkan aja kan tentang apa dampak sebenarnya dari politik ini ke kehidupan. Cuma sekali lagi mungkin kalau saya kan ya profesinya komedian seperti tadi udah dibahas, kita juga melihat dari berbagai kacamata. Saya sedikit tahu alasannya kenapa untuk beberapa pihak isu-isu politik atau isu-isu berita yang akan mempengaruhi dari ujung ya itu terlalu berat. Karena Mas Bagus bila dikondisikan sebagai pekerja yang sehari jam kerjanya 12 jam dengan gaji yang di bawah UMR Jakarta lah katakan, lalu memiliki anak 6 dengan kondisi sandwich generation, harus mengurus orang tuanya yang tidak ada asuransi. Di mana ruangnya untuk mikirin isu politik yang berat itu? Makanya saya melihatnya kalau saya pribadi dibikin seempuk mungkin, seminimal mungkin tenaga yang mereka keluarkan untuk dapat intisari topik itu seperti apa. Kalau saya sih niat saya pengennya itu seperti itu. Iya. Kalau yang ngomong sih memang nggak punya waktu karena anaknya banyak segala macam, saya bisa paham gitu loh. Ini saya lebih melihat ke para mereka yang privilege, terutama yang di Jakarta gitu, yang masih dalam ruangan ber-AC gitu. Saya nggak peduli sama politik seperti gitu. Yang hidupnya masih cukup gitu. Karena nggak peduli sama politik, karena nggak peduli sama orang yang buat pemerintah. Gimana ya? Hebat amat gitu. Kayak gitu. Mas Bintang ke depan proyeknya apa? Rencana ke depan? Bentuk outputnya saya nggak tahu akan kayak gimana, tapi spiritnya yang saya bawa, saya tuh seperti tadi, saya pengen jadi jembatan antara orang-orang memiliki gagasan-gagasan hebat, Mas Bagus dan kawan-kawan. Bagaimana itu bisa sampai ke bawah dengan bahasa yang baik dan akhirnya bisa
berjalan bersama-sama nih, efektif gitu gerakannya. Hingga apa yang diusahakan oleh Mas Bagus dan kawan-kawan itu tuh nggak sia-sia gitu. Ya bisa menyentuh lebih banyak, membuka ruang-ruang kesadaran yang ada di bawah. Itu sih yang saya pengen, karena saya ngerasa juga saya beruntung berasal dari lingkungan yang ya cukup banyak keterbatasan, lalu bisa ngobrol seperti ini dengan Mas Bagus, dengan banyak orang lainnya. Saya tuh pengen bawa bahwa ini nih hal-hal yang baik, ayo kita cobain gitu, dengan ya tentunya dengan jembatan, dengan bahasa ibu yang mereka kenal. Ada ini nggak keinginan atau aspirasi untuk membawa komedi ke internasional? Pengen banget ya, karena itu jadi medium menceritakan Indonesia gitu, memperkenalkan Indonesia ke dunia. Karena saya sendiri sebenarnya cukup sedih dengan fakta Indonesia tidak banyak terlibat di pergerakan global secara sejarah ya. Dulu perang 1, perang dunia kedua kita benar-benar ngapain gitu. Iya, lagi dijajah. Iya, kita ibarat kalau film Marvel mungkin kita bagian tukang cukur yang hancur gara-gara kena bom. Gak ada yang tahu, orang-orang cuma tahu Iron Man, orang-orang cuma tahu Thanos. Iya. Kita ada di situ. Nah, saya tuh merasa enggak, kita lebih baik, kita bisa nih berbicara lebih banyak. Ikut jadi pemain gitu ya. Iya, enggak hanya jadi pasar, enggak hanya jadi orang yang dihibur, kita bisa jadi. Iya, sentimen saya sih DNA orang Indonesia. Nomor 1, kenapa sih butuh ada tahu DNA kita seperti apa? Karena tanpa mengetahui identitas kita nggak tahu cerita yang kita mau bawa keluar. Gitu. Kita ini komedi atau tragedi, gitu kan? Dari beberapa lokus identitas itu, salah satunya adalah mungkin kebudayaan seperti batik atau tari-tarian. Di situ kelihatannya ada DNA Indonesia di daerah mana. Sentimen saya sih komedi salah satunya di situ. Jadi semacam kayak enkripsi identitas Indonesia adanya letaknya di komedi itu. Komedi dari Jawa, dari Sunda, dari Betawi. Itu membentuk identitas secara nasional. Gitu. Jadi kita masih belum paham sekali Indonesia tuh warnanya sepertinya seperti apa. Saya sih sentimennya gini Mas. Maksudnya kalau komedi Indonesia bisa, saya pakai kata kembali ya. Kembali nyaman dengan kembali jenaka dengan bisa dengan nyaman mengkritisi kebudayaan lain atau meledek kebudayaan lain dan masyarakatnya bisa dewasa, itu bisa menjadi brand kita. Itu sangat bisa dengan kita yang begitu banyak jumlahnya, lalu bisa rukun dan saling meledek atau apalah dalam tanda kutip, maksudnya damai dalam berkomedi. Itu merupakan hal yang sangat bisa dibanggakan ya, keluar tuh ya. Inilah kita di dalam sini beda-beda tapi masih bisa rukun dan saling bercanda dengan tenang. Cuma kalau dari Indonesia, kalau saya bisa berbagi sudut pandang ya tentang apalagi yang bisa dijual, apalagi yang bisa dijadikan daya identitas. Mungkin kalau saya tarik lagi ke saya tadi kan cukup berbicara tentang satu payung yang sama dengan orang-orang. Saya berada di payung yang besar, lalu saya berbicara semuanya merasa relate. Mungkin payung yang bisa Indonesia kulik ke depannya, ya tentunya dari spektrum komedi ya. Mungkin bagaimana menjadi satu payung dengan rekan-rekan negara lain yang sama-sama nggak bisa banyak berbicara di luar. Iya. Jadi kita angkat itu sebagai, ayo nih kita bareng-bareng nih. Iya. Sebenarnya bahkan bisa ambil kepemimpinan. Iya. Di Asia Tenggara misalnya, Indonesia bawa keluar dengan brandnya. Tapi Malaysia udah ada keluar. Iya. Komikanya, walaupun dia lebih ngejual etnis Chinese-nya gitu ya, kayak Uncle Roger. Iya. Gimana kalau dibikin ini Mas? Ntar katanya ada wacana mau dibuat Kementerian Kebudayaan. Wah, sangat-sangat setuju sih. Terus dibikin Dirjen Komedi. Perlu nggak? Ya kan, jadi Kementerian Kebudayaan ada ini. Menarik sih kalau ada Dirjen. KPI-nya itu untuk menginternasionalisasikan komika Indonesia. Kalau dari Kementerian Kebudayaan aja, saya merasa ya agak-agak hipokrit
Indonesia sering menjual bahwa Indonesia ini memiliki budaya yang sangat kaya, tapi bahkan di kementeriannya sendiri tuh ya harus dilebur sama pendidikan, inovasi, riset dan lainnya, kayak nggak sesuai dengan apa yang diomongin kalau buat saya pribadi. Kalau memang yang dijual dari Indonesia benar-benar yang dibanggakan adalah budaya yang super duper kaya dan memiliki sejarah yang kental, kenapa itu tidak sejalan, kenapa tidak dibikin medium sendiri untuk kebudayaan gitu. Menurut saya komedi itu harus menjadi bagian yang ini, bukan hanya integral tapi lebih diutamakan dalam Kementerian Kebudayaan. Kalau nggak diisi pemain film semua. Oh ya, saya setuju. Menteri Kebudayaan kalau diisi bukan oleh pekerja seni, saya ngerasa itu kayak Oke. Ada pesan buat aspiring comedian? Buat teman-teman komedian, menurut saya dipahami lagi rootnya, akarnya lagi, bahwa secara sejarah kita komedian adalah penyambung lidah dari banyak orang, entah apapun kepentingannya. Mudah-mudahan dengan menyadari posisi bahwa kita menyambung lidah dari banyak orang, itu bisa menjadikan teman-teman lebih bijak lagi dalam menggunakan platformnya. Bijak menggunakan platform komedi. Terima kasih Mas Bintang. Pleasure speaking with you. Kebanggaan buat saya. Thank you, that's Pranav.